Halo guys, berjumpa lagi dengan Edi Hermawan di sini. Nah, di video kali ini saya akan buat ide kreatif ya dari barang bekas tentunya guys. Nah, di sini saya mempunyai dinamo ya yang ada bayang-bayangnya seperti ini. Ini bekas blower pengering ya. Nah, ini kita akan manfaatkan untuk dinamo ini dan bayang-bayangnya guys. Dan kita akan buat alat canggih yang bisa kalian tiru ataupun kalian buat di rumah guys jika kalian mempunyai bahannya ya. Nah, di sini terdapat elko guys ya, elko yang kecil seperti ini ya. Ini kita akan manfaatkan juga ya untuk bagian elkonya. Dan di sini kita membutuhkan wadah ya yang bisa kita masukkan untuk bagian dinamonya guys. Nah, jadi ini saya sudah mempunyai wadahnya ya. Dan kebetulan untuk wadah dan dinamonya juga ini pas guys. Nah, jadi seperti ini ya. Oke, ini kita akan pasangkan untuk bagian dinamonya. Sebelum kita pasangkan di sini kita lubangin terlebih dahulu ya untuk bagian wadahnya guys. Nah, ini nantinya buat kabelnya guys ya. Di sini kita tinggal lubangin saja menggunakan solder supaya lebih rapi dan lebih cepat guys ya. Nah, jadi ini kita lubangin di bagian bawahnya seperti ini ya. Nah, seperti ini kita lubangin. Oke, ini sudah kita lubangin ya untuk bagian bawahnya. Dan nantinya kita akan pasangkan ataupun kita masukkan untuk kabel casan yang tidak terpakai guys ya. Ini udah kita lubangin. Sekarang kita ambil dulu untuk kabel casannya ya, seperti ini kurang lebihnya guys. Yang saya gunakan ini kabel data guys ya, ada 4 kabel. Jadi kalian bisa gunakan kabel biasa juga gak apa-apa ya. Nah, tinggal kita masukkan untuk bagian kabelnya seperti ini ke bagian lubangnya ya. Kemudian untuk bagian luar dari kabelnya di sini kita masukkan ya supaya lebih kuat nantinya guys. Nah, jadi seperti ini ya. Ini tinggal kita masukkan saja seperti ini. Nah, ini sudah masuk ya seperti ini guys. Nah, ini kita tinggal tekan-tekan saja supaya lebih masuk. Oke, mantap ya. Sudah kita masukkan seperti ini untuk kabelnya. Sekarang tinggal kita pasangkan untuk dinamonya guys. Dan untuk kabelnya di sini kita pakai yang positif dan negatifnya ya. Kita tinggal pasangkan ke dinamonya ya. Dan nantinya untuk arah anginnya ini bakalan ke bawah guys. Di sini kita tinggal pasangkan untuk bagian kabelnya supaya untuk arah anginnya itu ke bawah ya nantinya. Di sini kita berikan timah dulu untuk bagian dari kabelnya ya, supaya lebih mudah untuk pemasangannya. Nah, seperti ini kita beri timah dulu dan tinggal kita pasangkan untuk bagian kabelnya guys. Nah, di sini ada 4 kabel, kita ambil yang positif dan negatifnya ya. Dan yang kabel putih ini positifnya ya. Di sini kita pasangkan di dinamonya yang warna merah ya, di kaki yang positif. Nah, jadi seperti ini untuk pemasangannya. Nah, ini untuk kabel yang positif kita samakan dengan jalur dari dinamonya ya yang positif. Nah, seperti ini ya. Aduh, lepas lagi. Ini harus ada penahannya guys. Di sini kita akan gunakan fitting lampu ya supaya biar diam. Nah, supaya lebih mudah. Nah, jadi ini kita pasangkan lagi ya untuk kabelnya. Kita berikan timah lagi. Nah, seperti ini. Nah, ini yang positif ya, kita pasangkan di kabel yang positif dari dinamonya. Nah, seperti ini kira-kira untuk pemasangannya. Dan untuk pemasangannya bisa kalian sesuaikan ya untuk arah anginnya supaya nantinya untuk arah anginnya bisa nyedot ke bawah ya. Ini kita pasangkan untuk bagian negatifnya. Seperti ini ya. Oke, ini sudah kita pasangkan untuk kabelnya. Sekarang tinggal kita masukkan. Sebelum kita masukkan, di sini kita akan cek dulu untuk bagian dinamonya apakah nyala atau tidak ya. Saya menggunakan power bank ya. Nah, ini sudah nyala ya seperti ini, dan untuk arah anginnya ini ke bawah guys. Nah, jadi ini sudah sesuai ya. Nah, jika sudah sesuai seperti ini untuk arah anginnya, sekarang tinggal kita masukkan ke wadahnya ya. Nah, seperti ini. Dan di sini tinggal kita berikan lem lilin supaya nantinya lebih kuat. Nah, ini kita pasangkan di tengah-tengahnya ya, seperti ini guys. Oke, ini sudah pas ya. Sekarang tinggal kita lelehkan dulu untuk lem lilinnya. Nah, seperti ini ya. Kita bakar dulu untuk lem lilinnya seperti ini. Dan tinggal kita masukkan di bagian tengah-tengah wadahnya ya. Nah, kita lelehkan dulu ya untuk lem lilinnya seperti ini. Dan jika sudah leleh, di sini langsung kita tinggal pasangkan untuk lem lilinnya di bagian tengah-tengah ya, di wadahnya seperti ini guys.
Nah, jadi ini kita tinggal pasangkan seperti ini. Jika sudah seperti ini, langsung tinggal kita pasangkan ya untuk dinamonya, mumpung masih panas ya. Nah, seperti ini kita pasangkan di tengah-tengah supaya presisi ya. Nah, seperti ini. Dan di sini untuk baling-balingnya kita putar. Ini sudah dipastikan tidak ada terhalang ya. Dan tinggal kita tunggu sampai dengan kering ya. Setelah tunggu kering, di sini kita bongkar lagi untuk bagian baling-balingnya. Dan untuk bagian dari kabel ini kita rapikan ya supaya tidak ke atas. Nah, ini kita rapikan dan di sini kita beri lem lilin lagi ya untuk kabelnya supaya tidak ke atas guys. Nah, supaya lebih kuat juga ya. Di sini kita tinggal berikan lem lilin lagi. Kita bakar lagi untuk lem lilinnya supaya biar lebih kuat lagi dan supaya lebih rapi. Nah, seperti ini untuk bagian kabelnya kita tinggal gunakan lem lilin ya. Nah, seperti ini sudah kuat ya dan sudah rapi guys. Dan jangan lupa untuk bagian pinggir dari kabelnya kita beri lem lilin lagi ya. Nah, seperti ini dipastikan ini sudah kuat ya, sudah kencang. Oke, dan untuk selanjutnya di sini kita siapkan untuk bagian ini guys. Nah, kaleng ya. Di sini saya menggunakan bekas kaleng makanan dan pipa besi ya seperti ini. Oke, untuk pipa besinya di sini kita lubangin ya untuk bagian kalengnya guys. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, ini kita akan lubangin sesuai dengan ukuran dari pipa besinya ya. Nah, seperti ini kita beri tanah dulu. Dan nantinya ini kita tinggal lubangin saja untuk bagian kalengnya. Jika sudah diberi tanah. Nah, seperti ini ya. Jika sudah kita lubangin dan hasilnya kurang lebihnya seperti ini ya. Dan untuk pipanya sudah bisa masuk ke lubang dari kalengnya guys. Dan di sini karena ketinggian, di sini saya akan potong menjadi dua ya untuk kalengnya. Nah, jadi ini kita akan potong untuk bagian kalengnya menjadi dua guys, dengan menggunakan gunting ya untuk pemotongannya. Dan hasilnya kurang lebihnya seperti ini. Dan tinggal kita pasangkan kembali ya untuk bagian kalengnya. Nah, seperti ini kita tinggal masukkan saja untuk bagian kalengnya. Dan hasilnya kurang lebih seperti ini dan langsung kita tinggal tekan saja. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Oke, tinggal kita masukkan untuk pipa besinya guys. Nah, ini untuk pipa besinya kita tinggal masukkan ke wadah yang ada dinamonya ya seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, kemudian untuk bagian kalengnya kita masukkan juga ya. Nah, seperti ini guys. Nah, supaya terlihat di kamera, di sini kita pasangkan seperti ini. Nah, jadi alatnya ini sudah jadi ya, sudah seperti ini guys. Ini mantap ya. Oke, kita akan pindah lokasi guys. Nah, jadi ini kita akan gunakan untuk alatnya guys. Nah, seperti ini. Ini kita lepaskan dulu ya untuk kalengnya. Di sini kita pasangkan kembali. Karena ini lebih mudah ya untuk pemasangan dari pipanya ya seperti ini. Oke, seperti ini guys. Nah, ini sudah terpasang ya untuk pipanya. Sekarang tinggal kita gunakan untuk tisu ya guys ya. Kalian bisa gunakan apa saja. Di sini saya menggunakan tisu ya untuk pembakarannya guys. Nih, saya menggunakan 2 buah tisu ya seperti ini. Kemudian untuk minyaknya saya menggunakan minyak bekas ataupun minyak jelantah ya seperti ini guys. Nah, tinggal kita tuangkan saja ke wadah seperti ini. Kemudian untuk bagian tisunya di sini kita bakar ya. Kita bakar dulu untuk bagian tisunya. Nah, jadi ini kita bakar dulu untuk bagian tisunya seperti ini ya. Dan untuk apinya ini sudah menyala ya seperti ini. Dan tinggal kita tunggu saja untuk apinya sampai merata guys ya. Sampai terbakar untuk bagian tisunya. Nah, jadi ini dipastikan sangat bermanfaat sekali ya. Oke, di sini saya akan tambahkan untuk bagian minyak jelantahnya ya seperti ini.
Kemudian di sini saya akan menghidupkan untuk bayang-bayangnya guys. Saya menggunakan power bank saja supaya lebih simpel. Nah, setelah kita nyalakan untuk apinya ini bisa kalian lihat perbedaannya guys ya. Ini lebih cepat besar guys ya, seperti ini. Untuk apinya juga ya, tuh langsung panas ke atas guys. Dan ini mantap sekali ya. Nah, ini kita coba pasangkan kembali. Nah, bisa kalian lihat ya, untuk apinya sangat besar sekali. Kita dekatkan kameranya ya, dan kita lepas dulu. Di sini kita pasangkan untuk power banknya. Nah, bisa kalian lihat untuk bara apinya ini semakin besar ya guys ya, tuh seperti ini guys, bisa kalian lihat ya. Dan hasilnya kurang lebihnya seperti ini guys ya. Ini bisa kita jadikan kompor darurat ya guys ya. Daripada kalian beli blower, mending kalian buat untuk blowernya ya dari barang bekas. Nah, jika kita tutup untuk bagian wadahnya, di sini untuk apinya kecil guys. Kalau kita buka, ini langsung besar guys ya, perbedaannya seperti itu ya. Ini mantap sekali ya. Nah, tinggal kita buat dudukan kompornya supaya nantinya bisa kita gunakan guys ya. Dan ini mantap guys. Nah, jadi caranya ini sangat mudah sekali, pengganti gas LPG guys. Tuh, untuk bara apinya sangat besar sekali guys ya. Dijamin masak apapun ini bisa guys ya. Dan ini mantap. Jadi alat ini bisa pengganti untuk gas LPG guys. Nah, ini untuk apinya kecil guys, karena ini saya tutup ya. Kalau kita buka, ini langsung apinya besar guys. Tuh, mantap ya. Jadi ini keren banget, bisa kalian coba cara ini di rumah guys. Oke, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Ini mantap, bisa kalian coba guys ya, langsung.